只为权贵招权纳贿。圣教主，南陀别宫看似是传道修行的草菅人命的淫窟。Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler Donghua yang berjudul Tales of Herding Gods. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut. Kita diperlihatkan awan hitam yang menutupi Kekaisaran Yangkang. Di Akademi Kekaisaran, Kinmu dipanggil ke istana lewat titah kaisar. Aula penuh pejabat. Kaisar Yanfeng cemas dan terus menanyakan guru kekaisaran. Guru kekaisaran belum datang. Kaisar Yanfeng makin cemas. Ia bilang seluruh Kekaisaran Yangkang sudah lebih dari 10 hari tak melihat matahari. Salju turun di mana-mana karena awan besar menutup negeri. Aula heboh. Awan tunggal menutup seluruh Kekaisaran Yangkang dan salju turun serentak 6-7 hari. Ini mustahil untuk bencana alam. Bahkan seni ilahi cuma bisa mengubah cuaca di area kecil. Jadi jelas ada mantra besar yang sengaja dibuat. Kaisar Yanfeng menyuruh Menteri Pertanian menjelaskan bahaya salju. Menteri berkata, utara masih aman, tapi selatan bisa membeku dan tahun depan terancam gagal panen. Menteri Pendapatan lalu bertanya, maksud wilayah selatan? Selatan maksudnya semua wilayah di selatan Gold River, itu 2/3 Kekaisaran Yangkang. Semua kaget, karena berarti 2/3 negeri terancam gagal panen. Pelayan agung meminta ransum dan pakan ternak segera dikirim dari utara untuk menolong selatan. Menteri Pertanian menolak kirim bantuan besar. Stok makanan sudah tipis. Kalau dihabiskan sekarang nanti tak ada benih dan krisis makin parah. Bantuan boleh, tapi secukupnya agar selatan bertahan. Masalahnya, lumbung di selatan dikuasai keluarga besar atau tuan tanah dan bisa memicu pemberontakan. Kaisar Yanfeng bilang ia akan mengurus aturan untuk para tuan tanah itu. Menteri Pertanian menambah kabar buruk. Utara tahun ini jauh lebih dingin, sampai petani menebang hutan untuk kayu bakar. Kalau hal yang sama terjadi di selatan, akan memicu longsor dan banjir. Tapi jika dilarang menebang, banyak orang bisa mati membeku. Aula pun terdiam. Bencana salju memaksa Kekaisaran Yangkang memilih langkah sulit. Menteri Pertanian menegaskan, nasib negeri tergantung berapa lama awan kelabu itu bertahan. Kalau cepat hilang, kerusakan bisa ditekan. Kalau tidak, maka negeri dalam bahaya. Kaisar Yanfeng mengakui ini lebih mengerikan dari pemberontak dan meminta solusi. Tapi para menteri hanya terdiam karena tak sanggup mengusir awan atau mencairkan salju. Kaisar Yanfeng panik dan marah. Seorang pejabat menuduh bencana ini karena reformasi guru kekaisaran membuat surga murka. Tapi kaisar menganggap itu omong kosong dan memerintahkan pejabat itu diseret keluar lalu dihukum mati. Kaisar Yanfeng menahan marah. Reformasi ini pilihan dia, bukan salah guru kekaisaran. Jadi para menteri harus cari solusi atau jangan pulang tahun baru. Lalu seorang bangsawan istana menyela, kalau tak bisa mengusir awan, kenapa tidak menyimpannya saja? Kinmu mengusulkan menyimpan awan gelap dengan harta karun seperti labu yang bisa menampung api atau anestesi. Kaisar Yanfeng menanyakan pendapat Jenderal Qin. Jenderal setuju, idenya masuk akal. Tapi jumlah labu di pasukan terlalu sedikit. Bahkan 1.000.000 botol hanya cukup menampung awan sebesar satu provinsi. Jadi tak mungkin untuk seluruh Kekaisaran Yangkang. Kinmu menyarankan, Kaisar memerintahkan para penyihir dan praktisi kuat di tiap wilayah membuat harta karun untuk menampung atau menyingkirkan awan. Tapi Kaisar menilai sulit menggerakkan penyihir pengembara di dunia kultivasi. Jadi Kinmu meminta Kaisar turun tangan sendiri keliling provinsi sebagai contoh agar semua ikut. Para pejabat khawatir Kaisar keluar ibu kota karena bisa jadi target sisa sekte pembangkang, seperti saat ekspedisi ke Dasu yang gagal. Melihat itu, Kaisar Yanfeng malah tersenyum dan menanyakan Kinmu ide lain, sementara Kinmu mengaku belum punya cara. Kinmu mengusulkan, setelah cuaca membaik, kerahkan para praktisi seni ilahi untuk bantu rakyat mencairkan salju, tanam ulang, panggil angin, basmi hama, dan atasi embun beku.
Seorang pejabat sipil menyebut itu kata-kata iblis dan minta eksekusi. Tapi Kaisar Yanfeng mendukung Qinmu, mencabut jabatan pejabat itu, lalu meminta Qinmu strategi lain. Qinmu mengusulkan membentuk meteorologi seni ilahi, pantau cuaca, lalu simpan hujan, angin, petir, badai hingga salju ke dalam harta spiritual untuk dipakai saat kekeringan atau perang. Pejabat sipil lain menuduh itu menentang hukum surga dan menyebut Qinmu iblis, sambil memohon agar ia segera dibunuh. Kaisar Yanfeng mencabut jabatan yang memfitnah Qinmu, lalu memerintahkan Qinmu ikut operasi penanggulangan bencana. Qinmu minta izin pulang tahun baru dan menawarkan orang pengganti. Kaisar setuju dan meminta rekomendasi yang benar-benar berguna. Di barat, di Gunung Meru, biara petir agung melihat awan di Kekaisaran Yangkang dan menilai itu baru peringatan. Rulai tua mengingat pernah ada serangan meteorologi yang jauh lebih parah hingga menewaskan banyak orang. Lalu memerintahkan mengambil kitab suci dan membuka halaman 1367. Seorang biksu membuka kitab, dulu pernah terjadi bencana meteorologi besar salju 30 hari, awan menutupi puluhan ribu mil sampai matahari hilang, rakyat kelaparan dan terjadi kekacauan. Lalu datang hujan meteor, letusan gunung, gempa, sungai mengering, laut kosong, bahkan matahari lenyap. Semuanya terkait Dasu. Rulai tua berkata, salju dan awan gelap hanyalah peringatan awal dari kehancuran Dasu. Dan kali ini datang lebih cepat karena Kekaisaran Yangkang menarik perhatian penguasa di atas. Ia menegaskan, kalau reformasi tidak dihentikan dan tidak memohon ampun, bencana akan naik tingkat. Hujan meteor, letusan, sungai laut mengering, hingga matahari bulan lenyap. Lalu datang kabar, putra mahkota Yangkang mengirim utusan meminta audiensi. Rulai tua senang mendengar utusan putra mahkota Yangkang datang dan menyuruhnya masuk, menilai putra mahkota lebih masuk akal daripada kaisar. Sementara itu, di Gunung Kunlun Giu Kosong, surga Giu Kosong, Guru Dao tua berkata awan di Yangkang hanyalah peringatan kecil dibanding bencana Dasu, dan sekte Dao menentang reformasi karena dianggap melanggar Dao serta pasti gagal. Guru Dao tua bilang dulu ia sempat mendukung guru kekaisaran saat masih muda, tapi kini kecewa karena reformasinya ingin mengubah alam. Menurutnya, Dao hanya meniru alam. Taois boleh memanggil angin atau hujan, tapi tak boleh memaksa Dao berubah. Ia menegaskan, beda sekte Dao dan sekte iblis surgawi. Sekte iblis surgawi memakai Dao untuk mengubah alam, maka disebut iblis. Seorang Taois mencontohkan, murid sekte iblis surgawi memakai mantra untuk bantu rakyat. Gerakan awan, turunkan hujan saat kering, gali sumur, lebur logam jadi alat tani, bahkan bantu berburu meski sering sambil menarik bayaran. Guru Dao tua menolak, memakai jalan atau seni ilahi untuk memperbaiki hidup orang, berarti mengubah kodrat dan merusak Dao. Itulah jalan iblis. Guru Dao menilai guru kekaisaran sudah dipengaruhi sekte iblis surgawi, sehingga bencana hukuman surga akan menimpa Kekaisaran Yangkang. Namun rakyat tak bersarah. Ia lalu memerintahkan semua murid sekte Dao turun gunung untuk menolong dan menyelamatkan rakyat, sekaligus mencari bibit murid baru. Dalam hati ia mengeluh, bila kaisar dan guru agung tetap keras kepala, sekte Dao bisa terpaksa turun campur urusan dunia. Qinmu memerintahkan penjaga kiri kanan membantu kaisar, kirim bantuan, usir awan gelap, kirim murid ke selatan untuk memulihkan ladang, dan waspada kerusuhan. Saat ditanya soal identitas dan gelar, Qinmu menegaskan, tetap pakai identitas sekte dan terima saja gelar bila diberikan. Mereka bagian dari kedamaian abadi, tak perlu curiga. Qinmu menilai banyak praktisi puncak enggan menolong rakyat, malah sibuk menilai benar sesat. Ia juga mengingatkan, pemberontak tak akan habis, selalu muncul kelompok baru. Jadi penjaga kiri kanan harus waspada, karena ekstremis bisa memanfaatkan bencana untuk memberontak dan menyerang sekte suci surgawi. Penjaga menenangkan Qinmu lalu pergi. Qinmu menatat awan gelap, kembali ke akademi, dan bersiap berangkat bersama Hulinger, Kilin Naga, serta Raja Iblis Dutian. Ia ingin belanja kebutuhan tahun baru karena takut barang di kota naga perbatasan langka. Dutian menyinggung bencana salju awan gelap yang menyelimuti kekaisaran, membuat Qinmu meminta nasihatnya. Dutian sok angkuh,
tapi Kinmu menyuruhnya berlutut dan menjilat sepatunya lewat kendali Hulinger. Dutian marah malu lalu menyerah dan jadi patuh. Beberapa hari terakhir, Hulinger terus mempermainkannya sampai ia memilih bekerja sama daripada melawan. Dutian meremehkan bencana salju hawan gelap. Katanya itu cuma peringatan halus dari dewa yang lebih lembut. Kinmu kaget karena peringatan saja bisa membunuh jutaan. Lalu sadar akar masalahnya ada di Dasu dan bersumpah, selama dewa dan iblis belum mati, masalah tak akan selesai. Dan pada akhirnya, spoiler untuk episode kali ini pun bersambung. Oke, cukup sekian untuk video kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. 那就从他们的新教主下。便是只要出手。听说黄金宫的人来南屠总堵门了，快去看看。我们那儿的鬼